Ya sahabat mendengar Jawa Timur, untuk informasi pertama kali ini akan saya ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan Diding Yunarto, reporter Suara Sidoarjo terkait dengan Kapolda yang kembali menegaskan bahwa PSBB bukan lockdown. Sahabat, naiknya jumlah positif COVID-19 di Jawa Timur membuat Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur langsung melakukan langkah-langkah tegas. Tambahan 119 kasus positif seperti yang dikatakan dalam konferensi pers Minggu sore kemarin terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Salah satu yang dilakukan oleh Khofifah adalah koordinasi dengan Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya. Melakukan koordinasi dengan Pak Kapolda dan dengan Pak Pangdam, titik-titik yang kemudian terdeteksi di situ ada pasien dengan pengawasan ataukah yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi pada posisi seperti ini kami harus melakukan evaluasi lebih detail format-format yang sesungguhnya WHO memberikan anjuran secara terus-menerus, Kepala Gugus Tugas memberikan anjuran secara terus-menerus, dan seluruh elemen di negeri ini tidak berhenti memberikan anjuran secara terus-menerus, tinggal di rumah dan hanya keluar rumah untuk kepentingan yang strategis atau yang urgent. Lalu lakukan physical distancing dan pastikan keluar rumah dengan menggunakan masker. Pola hidup bersih dan sehat. Olahraga terutama berjemur di jam pagi. Artinya yang ultravioletnya cukup positif untuk badan kita. Sampai Minggu sore kemarin, dari data Pemprov Jawa Timur, jumlah total kasus positif 386, PDP 1.383, ODP 14.092, yang sembuh total 69 orang. Sementara di Kabupaten Sidoarjo dari data Dinas Kesehatan, pada Minggu sore kemarin, jumlah positif 31, PDP 103, dan ODP 408. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Ya sahabat, dari Diding Yunarto, Suara Sidoarjo kita beralih ke Suara Madiun. Ada Kiki Desilia yang akan melaporkan ratusan tenaga kesehatan RSIP Sudono Madiun jalani rapid test. Selengkapnya bersama dengan Kiki Desilia. Sahabat Jatim News Today, sebagai rumah sakit rujukan penanganan pasien terpapar virus corona, RSUD Dr. Sudono Madiun melakukan rapid test atau tes cepat secara berkala diperuntukkan bagi tenaga kesehatan atau nakes. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan para nakes di tengah wabah virus corona. Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun, Dr. Bangun Trapsila Purwaka mengatakan, rapid test sengaja dilakukan karena setiap harinya mereka berjibaku menangani pasien, baik pasien umum maupun pasien yang diduga terpapar virus corona atau COVID-19. Menurut Dr. Bangun, hingga saat ini, pihak rumah sakit telah melakukan 2 kali rapid test terhadap tenaga kesehatan. Pertama, diperuntukkan bagi lebih dari 260 orang tenaga kesehatan, dan tes kedua hanya diikuti sekitar 40 orang tenaga kesehatan. Dari 2 kali pelaksanaan rapid test, hasilnya semua tenaga kesehatan dinyatakan negatif terpapar virus corona. Dr. Bangun kembali menjelaskan, bagi nakes yang dicurigai terpapar virus corona, pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yakni dirumahkan. Menurutnya, rapid test kembali dilakukan dalam waktu dekat guna memastikan kondisi dokter dan perawat di RSUD Dr. Sudono Madiun benar-benar sehat. Seperti kita ketahui sahabat, dari data dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 27 April sebanyak 892 orang dengan resiko. Dengan rincian, 564 selesai pemantauan. 27 orang tanpa gejala, 8 selesai pemantauan, 56 orang dalam pengawasan, 48 selesai pemantauan dan sembuh, dan 2 orang pasien dalam pengawasan. Hingga saat ini, Kota Madiun masih dinyatakan zero positif COVID-19. Kiki Deslia,
untuk Jatim News Today. Ya sahabat, baru saja kita mendengarkan laporan dari Kiki Desilia, reporter Suara Madiun, terkait dengan ratusan tenaga kesehatan RSIP Sudono Madiun yang menjalani rapid test. Kemudian kita beralih ke sahabat-sahabat dari Suara Tuban. Kali ini ada Kolilul Aris, reporter Pradia Suara Tuban yang akan melaporkan Satlantas Polres Tuban efektivitas pos penyekatan arus mudik Jatim Jateng. Selengkapnya bersama dengan rekan Kolilul Aris. Ya sahabat, masih mencoba tersambung bersama dengan rekan Kolilul Aris untuk laporannya terkait dengan sudah tersambung sahabat. Mudik di zona perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar. Penyekatan tersebut dilakukan atas instruksi pemerintah terkait pelarangan mudik guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Kasat Lantas Polres Tuban Argo Budi Sarwono mengatakan, kepolisian melakukan imbauan larangan bagi pemudik mulai 24 April hingga 7 Mei 2020, sehingga pemudik yang masuk Jawa Timur ditekankan untuk berputar balik. Namun demikian, apabila pemudik nekat ingin melanjutkan perjalanan sampai di kampung, identitas pemudik diteruskan ke Polres terkait hingga Polsek. Tujuannya supaya pemudik melakukan isolasi mandiri dengan pemantauan penuh. Disampaikan prinsipnya, kepolisian meminta pemudik yang masuk Jatim agar kembali. Namun jika memaksa tetap dilakukan upaya persuasif untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Dari tanggal 24 April sampai 7 Mei itu dilarang mudik. Kalau misalkan memaksakan, maka dihimbau untuk putar balik kembali gitu ya Mas. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya itu akan ada penerapan sanksi mulai tanggal 8 Mei. Tapi sanksinya berwujud apa hingga saat ini kami belum tahu karena masih menunggu perumusan dari pemerintah itu sendiri Mas berkaitan dengan sanksi. Kolilul Aris, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya sahabat, baru saja bersama dengan sahabat-sahabat dari Pradia Suara Tuban, dan selanjutnya untuk bergabung bersama dengan rekan Ica Puspita dari Mahardika FM Kota Blitar yang akan melaporkan antisipasi lonjakan pasien positif COVID-19 di Kota Blitar, usulkan gerakan maskerisasi warga ke pemerintah Kota Blitar. Selengkapnya bersama dengan Ica Puspita. Wabah COVID-19 yang menunjukkan tren peningkatan menggerakkan Ikatan Dokter Indonesia ID Kota Blitar melakukan gerakan maskerisasi terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan Dr. Hashim, Ketua PMI sekaligus Ketua ID Kota Blitar. Hashim mengatakan berdasarkan pengamatannya, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Meski pemerintah sudah mewajibkan penggunaan masker dan disiplin menjaga jarak atau physical distancing, hal ini perlu dilakukan sedini mungkin sebelum nanti terjadi outbreak atau ledakan jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Blitar. Hashim mengatakan akan segera mengusulkan rencana maskerisasi ke Pemkot Blitar. Menurutnya, untuk mencukupi kebutuhan masker, masyarakat membutuhkan 50 hingga 100 ribu masker, atau bisa lebih kecil dari angka itu, karena beberapa kalangan sudah membagikan masker, baik atas nama pribadi atau lembaga. Hashim mengaku ID Kota Blitar juga sudah melakukan aksi bagi-bagi masker ke pedagang pasar dan pembeli. Hashim juga menghimbau agar masyarakat disiplin melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Dikonfirmasi terpisah, Santoso PLT Wali Kota Blitar merespon positif usulan dari ID. Namun sebelum melaksanakan gerakan maskerisasi, perlu sosialisasi penggunaan masker yang optimal. Jika itu sudah berjalan, pihaknya akan segera memeratakan pembagian masker untuk seluruh warga. Terkait dengan anggaran, menurut Santoso, sudah masuk dalam rencana pemerintah kota dalam menangani pandemi COVID-19. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Bersama Ica Puspita sahabat yang tadi melaporkan dari Mahardika FM Kota Blitar terkait antisipasi lonjakan pasien positif COVID-19, ID Ikatan Dokter Indonesia Kota Blitar usulkan gerakan maskerisasi warga ke pemerintah Kota Blitar. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Agustin Merdikawati, reporter Ersal Nganjuk yang melaporkan 7 pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Nganjuk dalam kondisi sehat. Selengkapnya bersama dengan Agustin Merdikawati.
Sejumlah pasien berstatus orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, hingga 7 orang terkonfirmasi positif terus menjalani rangkaian pemeriksaan di RSUD Nganjuk. Rumah sakit yang mengirim 11 sampel swab ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya. Koordinator Penanganan COVID-19 RSUD Nganjuk, Dr. Tin Faridayani mengatakan, belasan sampel yang berasal dari pasien yang beragam, ada yang merupakan tes ulangan dan ada yang baru. Sedangkan dari luar belasan sampel swab yang dikirim, ada sejumlah sampel swab yang hasilnya belum kunjung diterima rumah sakit. Termasuk 3 sampel swab terakhir yang merupakan uji keempat untuk pasien positif corona, belum diketahui. Dokter menjelaskan, adapun untuk kondisi 7 pasien terkonfirmasi positif corona yang dirawat di RSUD Nganjuk, semuanya dalam kondisi sehat. Bahkan di bulan Ramadan mereka juga berpuasa, taraweh, dan tadarus. Ditegaskan Dr. Tin, pihak rumah sakit tidak berani memulangkan mereka sebelum hasil swab keluar. Dari 105,3 FM, Agustin Merikawati. Sahabat baru saja mendengarkan laporan dari Agustin Martigawati dari Ersal Nganjuk yang tadi melaporkan 7 pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Nganjuk saat ini kondisinya dalam keadaan sehat ya. Kemudian dari Nganjuk sahabat kita beralih ke Kabupaten Blitar. Kali ini ada Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar yang akan melaporkan hingga akhir April 2020 jumlah pemudik di Kabupaten Blitar mencapai lebih 13.700 orang. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina. Sejak mewabahnya COVID-19, pemerintah Kabupaten Blitar terus mendata pemudik yang masuk ke Kabupaten Blitar. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, hingga 25 April 2020 jumlah pemudik mencapai 13.774 orang. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yakti mengatakan, data itu terhitung mulai awal Maret 2020. Dari belasan ribu pemudik, paling banyak berasal dari Kecamatan Gandusari, yakni 1.464 orang. Kemudian disusul Kecamatan Binangun berjumlah 1.050 pemudik dan Kecamatan Kademangan sebanyak 950 pemudik. Krisna menjelaskan, pemudik ini berasal dari berbagai daerah seperti Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Bahkan data itu juga termasuk pekerja migran Indonesia atau PMI. Data yang kita dapatkan dari teman-teman di lapangan itu ada 13.774. Itu kita catat mulai dari Maret sampai dengan 25 April. Krisna memastikan mengawasi seluruh pemudik yang sudah terdata. Bagi pemudik yang dinyatakan orang dengan resiko atau ODR, diminta melakukan isolasi mandiri dan mematuhi anjuran dari pemerintah, seperti menggunakan masker, menjaga jarak saat berkomunikasi, dan lain-lain. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Risma Erina sahabat yang mengabarkan terkait dengan akhir April 2020 jumlah pemudik di Kabupaten Blitar masih mencapai lebih 13.000 orang. Selanjutnya masih di Kabupaten Blitar, kali ini bersama dengan Ari Kusuma, reporter Persada FM, pemerintah Kabupaten Blitar gelar tadarus dan tausiah secara online selama bulan Ramadan 2020. Selanjutnya bersama dengan Ari Kusuma sahabat. Pemerintah Kabupaten Blitar akan menyelenggarakan kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadan 2020 seperti tausiah, tadarus, dan nuzulul Quran. Rencananya penyelenggaraan itu dilakukan secara online agar bisa diakses seluruh elemen masyarakat tanpa harus keluar rumah dan tidak mengganggu aktivitas masing-masing. Mengingat di tengah waspada corona, sesuai anjuran protokol kesehatan tidak diperbolehkan menggelar suatu acara dengan melibatkan banyak orang karena dikhawatirkan sangat beresiko. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra Kabupaten Blitar, Hatta Mahfur Thoyib mengatakan, agenda keagamaan ini bertujuan untuk memberikan kegiatan yang bersifat ibadah di bulan suci Ramadan berupa siraman rohani kepada aparatur sipil negara atau ASN di lingkungannya dan masyarakat setempat. Diharapkan ASN maupun masyarakat dapat mengikuti secara tertib serta meningkatkan keimanan sekaligus sebagai sarana untuk terus menjalin silaturahim antar sesama. Hatta menambahkan, tausiah dan tadarus secara daring ini akan dimulai pada 29 April hingga 20 Mei mendatang pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Sahabat dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, saat ini kita beralih ke Realita Pamekasan. Kali ini ada Arifin, reporter
FM Pamekasan yang melaporkan Bupati Pamekasan bersyukur 2 pasien positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Selengkapnya bersama dengan Arifin, sahabat. Ya, kerabat, alhamdulillah, puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab 2 pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Slamet Martodirjo, Kabupaten Pamekasan, yakni pasien 02 dan 03, telah dinyatakan sehat dan sembuh setelah hasil swabnya keluar. Demikian disampaikan Badrut Tamam, Bupati Pamekasan saat memberikan keterangan pers Senin sore kemarin di Paringgitan Luar, Mantepagung, Ronggo, Sukowati. Orang nomor 1 di kabupaten berslogan Gerbang Salam ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, Satgas COVID-19, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta seluruh tim medis yang telah dengan tulus dan ikhlas mendoakan dan merawat para pasien COVID-19, sehingga mereka yang telah dinyatakan sehat kembali berkumpul dengan keluarganya. Bupati Badrut mengapresiasi kepada tim Satuan Tugas COVID-19 dan tim kesehatan di Kabupaten Pamekasan yang dengan penuh kesabaran merawat para pasien COVID-19, serta kepada seluruh stakeholder di tingkat kecamatan dan desa atas kerjasamanya dalam penanganan COVID-19. Berkat kerja luar biasa dari tim COVID dan tim kesehatan, serta Direktur Rumah Sakit, pasien 02 dan pasien 03, alhamdulillah sudah dinyatakan sehat dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Bupati Badrut Tamam akan terus mendorong kinerja seluruh tim Satgas COVID-19 lebih masif lagi melawan wabah pandemi virus corona ini di tengah-tengah masyarakat agar segera berlalu. Bupati juga berpesan tetap rutin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sama-sama berdoa dan mendoakan meningkatkan ibadah mumpung di bulan suci Ramadan. Dari Realita FM Pamekasan, Arifin melaporkan. Sahabat, untuk yang terakhir, kali ini masih bersama dengan rekan-rekan Realita FM Pamekasan, ada Kolik Maulidi yang melaporkan di tengah pandemi COVID-19, Komisi 3 DPRD Pamekasan upayakan bantu warga kurang mampu di Desa Larangan Luar. Selengkapnya bersama dengan Kolik Maulidi. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pamekasan membantu seorang warga kurang mampu di Desa Larangan Luar, Dusun Picapi. Warga tersebut hanya tinggal bersama kedua anaknya, sementara salah satu anaknya memiliki riwayat berkelakuan khusus. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pamekasan, Ismail mengatakan, kondisi Nenek Hamimah sangat membutuhkan perhatian lebih dan bantuan khusus karena usianya yang telah lanjut dan kondisi kesehatannya saat ini tidak terkontrol di tengah wabah COVID-19 dan sangat rentan bagi warga dengan lingkungan yang kurang bersih. Politikus Partai Demokrat ini menyampaikan, selain itu, keadaan rumahnya juga sudah sangat lapuk, dikhawatirkan suatu waktu akan roboh, sehingga perlu dibantu melalui rumah tidak layak huni atau RTLH, namun perlu adanya pendataan valid agar tepat sasaran kepada yang berhak mendapatkan bantuan, sehingga dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman setempat. Jadi ini kan luput dari beberapa bansos yang dilaksanakan oleh pemerintah. Apakah itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Kondisi rumahnya ini perlu direhab atau dibongkar ya. Pemerintah kabupaten itu punya namanya rumah tidak layak huni. Nah ini juga lagi-lagi lepas sasaran. Dan saya akan berupayakan ini, saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Permukiman dan Perumahan karena memang bidangnya. Ismail menambahkan, kondisi kesehatan Nenek Hamimah agar segera ditangani oleh tim medis setempat dan rumahnya yang sudah tidak layak huni akan segera direhab agar keluarga mereka yang tergolong kurang mampu dapat segera teratasi. Kolik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Ya sahabat, demikian untuk informasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan reporter dari LPPL di Jawa Timur sahabat yang tadi melaporkan untuk update COVID-19 pada hari ini Selasa 28 April 2020. Anda nanti juga bisa selalu mendengarkan update COVID-19 ya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11 siang. Saya Billy Patoboy harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.